Ketika tanah bergetar dan air mata berbicara, ada hari-hari ketika kita terbangun oleh suara kehidupan. Namun ada pula hari ketika kita terbangun oleh suara bumi yang berguncang, suara dinding yang runtuh, suara orang-orang memanggil nama keluarganya, dan suara tangis yang pecah di tengah kepanikan. Hari itu, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2026, pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, Flores bergetar. Dalam hitungan detik, rumah yang dibangun bertahun-tahun dengan keringat dan air mata, berubah menjadi puing-puing. Tempat yang dahulu menjadi ruang berkumpul keluarga, tempat anak-anak bermain, tempat seorang ibu menyiapkan makanan, dan tempat seorang ayah pulang setelah bekerja, kini hanya menyisakan reruntuhan. Di antara debu dan puing, ada harapan yang masih dicari. Ada tangan-tangan yang berusaha menolong. Ada mereka yang terluka. Ada mereka yang kehilangan tempat tinggal. Dan ada keluarga yang hari ini harus menerima kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Kehilangan orang yang mereka cintai. Malam pun terasa berbeda. Bukan lagi malam untuk tidur dengan tenang di dalam rumah, tetapi malam untuk duduk dan berbaring di bawah tenda pengungsian, beralaskan tanah, bertemankan dinginnya malam, dan ditemani rasa takut jika bumi kembali berguncang. Di wajah para pengungsi, mungkin kita melihat kelelahan. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ada kesedihan seorang ibu yang tidak tahu kapan bisa kembali ke rumahnya. Ada seorang ayah yang mungkin sedang berpikir, bagaimana besok keluarganya bisa makan. Ada anak-anak yang seharusnya bermain dan tertawa, tetapi kini harus belajar memahami arti kehilangan di usia yang begitu muda. Dan di tengah kondisi itu, kebutuhan mereka bukan hanya tempat untuk berteduh. Mereka membutuhkan makanan. Mereka membutuhkan air bersih. Mereka membutuhkan obat-obatan. Mereka membutuhkan pakaian dan perlengkapan untuk bertahan hidup. Dan ada satu hal yang sering luput dari perhatian. MCK dan sanitasi yang layak. Ketika ratusan bahkan ribuan orang harus berkumpul di tempat pengungsian, ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi menjadi sangat penting. Sebab bencana belum benar-benar berakhir ketika gempa berhenti. Ancaman kesehatan dapat datang setelahnya. Dari air yang tidak bersih, dari lingkungan yang tidak sehat, dan dari keterbatasan fasilitas MCK. Karena itu, mereka tidak hanya membutuhkan simpati. Mereka membutuhkan kepedulian yang nyata. Mungkin bagi kita yang melihat dari jauh, sebuah bantuan terlihat kecil. Sebotol air, sepiring makanan, obat-obatan, selimut, atau bahkan sekadar doa. Tetapi bagi seseorang yang sedang kehilangan hampir seluruh yang dimilikinya, hal kecil itu bisa menjadi alasan untuk kembali percaya bahwa mereka tidak sendirian. Flores hari ini sedang menangis. Tanahnya terluka. Rumah-rumahnya runtuh. Keluarga-keluarga berduka. Tetapi di balik semua kehancuran itu, masih ada tangan-tangan yang saling menggenggam. Masih ada relawan yang datang. Masih ada saudara yang mengirim bantuan. Masih ada orang-orang yang berdoa dari tempat yang jauh. Dan masih ada harapan. Harapan bahwa rumah-rumah yang runtuh suatu hari akan dibangun kembali. Harapan bahwa mereka yang terluka akan kembali tersenyum. Harapan bahwa anak-anak Flores akan kembali bermain tanpa rasa takut. Dan harapan bahwa mereka yang kehilangan orang tercinta akan menemukan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Untuk saudara-saudaraku di Flores, mungkin hari ini kalian tidur di bawah tenda.
Mungkin kalian tidak lagi memiliki rumah untuk pulang. Mungkin sebagian dari kalian masih menangis karena kehilangan. Tetapi percayalah, kalian tidak sendiri. Di luar sana, ada begitu banyak hati yang ikut merasakan duka kalian. Ada doa yang terus dipanjatkan. Ada tangan yang sedang berusaha membantu. Dan ada saudara-saudara yang ingin mengatakan, bertahanlah, Flores, karena gempa mungkin mampu meruntuhkan rumah. Gempa mungkin mampu memisahkan kita dari harta benda. Bahkan gempa mungkin meninggalkan luka yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi satu hal yang tidak boleh runtuh adalah harapan. Untuk mereka yang telah pergi, semoga Tuhan menerima mereka dalam kedamaian abadi. Untuk mereka yang terluka, semoga diberi kesembuhan. Untuk keluarga yang kehilangan, semoga diberi kekuatan. Dan untuk seluruh masyarakat Flores yang sedang bertahan, semoga Tuhan menyertai setiap langkah kalian. Karena suatu hari nanti, ketika debu telah mengendap, ketika rumah-rumah kembali berdiri, dan ketika anak-anak kembali tertawa, kita akan mengingat hari ini bukan hanya sebagai hari ketika Flores pernah hancur, tetapi sebagai hari ketika kemanusiaan bangkit, persaudaraan menguat, dan harapan menolak untuk mati. Flores berduka, Flores terluka, tetapi Flores akan bangkit kembali.